Selamat pagi, saya Natalie Kristi, program studi akuntansi mahasiswa semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir pengantar akuntansi 2 dengan materi yaitu dasar-dasar analisis laporan keuangan dan melakukan analisis dengan menggunakan metode vertikal dan horizontal. Materi yang akan dibahas: 1. Pengertian, menganalisis kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. 2. Tujuan, menilai likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Ketiga, laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, ada metode analisis, yaitu dengan menggunakan metode horizontal dan vertikal. Yang kelima, analisis laporan keuangan menggunakan metode horizontal dan vertikal. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses mempelajari, membandingkan, dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, serta prospek perusahaan di masa depan. Tujuan utamanya itu dari analisis laporan keuangan adalah membantu pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, pemilik perusahaan, dan masyarakat. Tujuan dari laporan keuangan yaitu mengetahui tingkat keuntungan atau profitabilitas. Yang kedua, mengetahui kemampuan membayar utang, likuiditas, dan solvabilitas. Kemudian menilai efisiensi penggunaan aset, menilai perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, membantu pengambilan keputusan investasi, menjadi dasar pemberian kredit, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam suatu periode. Berdasarkan standar akuntansi, terdapat 5 laporan keuangan utama. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang dimana laporan yang menunjukkan posisi atau keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menggambarkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi kewajibannya atau liabilitas, dan hak pemilik atas aset tersebut, yaitu ekuitas. Yang dimana persamaan dasar akuntansinya itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode, sehingga diketahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi. Selanjutnya, kita akan lanjut pada laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas ini menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Nah, jadi tujuannya itu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas. Kemudian, kita akan melanjutkan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rinci terhadap angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan utama, sehingga pengguna dapat memahami informasi secara lengkap. Itulah pengertian dari CALK. Selanjutnya yaitu metode analisis. Nah, jadi di sini saya akan membahas dua metode, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, yang pertama ini ada analisis horizontal. Analisis horizontal ini membandingkan laporan keuangan beberapa periode. Contohnya di sini ada pada tahun 2024 penjualan 500 juta dan tahun 2025 penjualan 600 juta. Nah, jadi terdapat kenaikan. Untuk menghitung kenaikannya itu yaitu 600 juta dikurang 500 juta. Maka ada 100 juta. Nah, jadi persentase kenaikannya yaitu 100 juta dibagi dengan 500 juta sama dengan dikali 100% sama dengan 20%. Nah, 20% ini adalah persentase kenaikan dari periode tersebut. Kemudian analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini membandingkan setiap akun terhadap total. Di sini ada contoh penjualan 800 juta dan beban operasionalnya itu 160 juta. Maka presentasenya, untuk menghitung presentasenya itu 160 juta
dibagi dengan 800 juta dikali 100%. Maka persentasenya itu sama dengan 20%. Selanjutnya, kita akan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan metode vertikal dan horizontal. Jadi, di sini terdapat analisis laporan keuangan yaitu dari PT X Arena Motor. Ada yang pertama ini ada contoh analisis dari horizontal. Jadi, di sini merupakan gambaran analisis secara horizontal seperti yang tadi saya jelaskan. Terdapat aset lancar dalam jutaan rupiah, kemudian ada akun, ada periodenya 2019 sampai dari 2018 ke 2019, kemudian ada jumlah peningkatan atau penurunan, dan ini persentase peningkatan penurunannya. Ini lanjutannya. Ada saldo laba belum disadangkan, ada total ekuitas dan total kewajiban dan ekuitas. Jadi, berdasarkan analisis horizontal ini pada laporan posisi keuangannya, di sini kita membandingkan nilai setiap akun antara tahun 2018 dan 2019 untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Nah, berdasarkan tabel, total aset lancar mengalami penurunan sebesar 0,5%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas sebesar 40,5%, serta piutang lain-lain sebesar 71,6%. Namun, piutang usaha meningkat 14,3%, yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan secara kredit, sedangkan persediaan relatif stabil dengan kenaikan 0,9%. Nah, kemudian pada sisi kewajiban, total kewajiban meningkat sebesar 10,45%, terutama karena kenaikan kewajiban jangka panjang sebesar 50,10%. Sementara itu, total ekuitas mengalami penurunan sebesar 2,55% akibat menurunnya saldo laba belum dicadangkan. Nah, jadi secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perubahan dalam struktur pendanaan dan perlu mengelola kas serta utang secara lebih efektif. Selanjutnya ada laporan laba rugi, juga dengan menggunakan metode analisis horizontal. Terlihat bahwa penjualan bersih meningkat sebesar 11,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan tersebut diikuti dengan peningkatan harga pokok penjualan sebesar 7,14%. Walaupun biaya produksi meningkat, kenaikan penjualan lebih besar sehingga laba kotor meningkat sebesar 17,65%. Dan juga total beban usaha juga meningkat sebesar 4,13%. Namun, peningkatannya masih lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan. Nah, hal ini menyebabkan laba usaha meningkat sebesar 36,02% dan laba bersih juga meningkat sebesar 36,17%. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan sekaligus mengendalikan beban operasional sehingga menghasilkan pertumbuhan laba yang cukup baik. Pada metode vertikal ini, setiap akun dibandingkan dengan total aset sehingga dapat diketahui proporsi masing-masing akun. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa aset tetap masih mendominasi total aset perusahaan, meskipun proporsinya mengalami sedikit penurunan. Sebaliknya, proporsi aset lancar mengalami peningkatan dari 39,34% menjadi 42,11% yang menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan aset yang lebih mudah dicairkan. Dan kemudian di sisi kewajibannya, proporsi total kewajiban menurun dari 71,91% menjadi 69,31%, sedangkan proporsi total ekuitas meningkat dari 28,09% menjadi 30,69%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan perusahaan menjadi lebih baik karena ketergantungan terhadap utang mulai berkurang dan porsi modal sendiri semakin meningkat. Nah, jadi jika kita menyimpulkan dari hasil analisis horizontal dan vertikal bahwa kondisi keuangan perusahaan mengalami perbaikan. Nah, hal ini itu ditunjukkan oleh meningkatnya penjualan laba kotor dan laba bersih, serta membaiknya struktur pemodalan dengan meningkatnya proporsi ekuitas dan menurunnya proporsi kewajiban. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan pengelolaan kas dan mengendalikan pertumbuhan utang agar kinerja keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Demikian
presentasi hari ini mengenai analisis laporan keuangan, kita jadi mengetahui bagaimana bentuk dari analisis laporan keuangan dan laba rugi dari metode horizontal dan vertikal. Semoga presentasi hari ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi tersebut. Terima kasih. Goodbye.